Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I am Shiva. Kembali lagi bersama saya di sini. In this video, I will teach you. Saya akan mengajarkan kalian tentang menggunakan be and have. Jadi, channel saya membahas tentang English grammar for beginners. Artinya, belajar grammar bahasa Inggris untuk pemula. Mari kita ke pembelajarannya. Oke, yang pertama ada yes or no questions with be. Yes or no. Yes or no questions ini adalah pertanyaan yang jawabannya itu cuma dua, antara yes atau iya dan no atau tidak. Oke, jadi gimana sih cara bertanyanya? Pertama-tama, di sini ada statement. Statement itu pernyataan, artinya bukan pertanyaan ya, pernyataan, menyatakan suatu hal. Statement itu formulanya adalah subject plus be. Aini is a student. They are at home. Jika kalian masih belum tahu tentang penggunaan be, bisa dicek di video sebelumnya ya. Oke. Nah, Aini is a student. Aini adalah seorang pelajar. They are at home. Mereka ada di rumah. Jika kita ingin bertanya, maka kita membalikkan formulanya, yaitu yang tadinya subject plus be menjadi be plus subject untuk mengubahnya menjadi questions. Jadi, is Aini a student? Jadi jawabannya adalah yes or no, gitu ya. Jadi, apakah Aini seorang pelajar? Jawabannya iya atau tidak. Nah, selanjutnya untuk they are at home sama juga, be-nya diubah menjadi di depan atau sebelum subjeknya, yaitu are they at home? Yes, they are. Nah, in a question, be comes in front of the subject. Jadi, to be-nya itu berada di depan sebuah subjek kalau di dalam questions. Nah, di sini ada punctuation. Itu kalau biasanya di dalam tulisan itu kita menggunakan kalimat pertanyaan itu diakhiri dengan tanda tanya atau question mark. Ya, seperti ini. Sedangkan untuk pernyataan itu diakhiri dengan tanda titik atau period. Oke, sudah paham kan bagaimana cara mengubah pernyataan menjadi pertanyaan yes or no questions? Oke, selanjutnya di sini seperti biasa ada latihan untuk meningkatkan pemahaman kita. Oke, instruksinya di sini adalah make questions for the given answers. Buatlah pertanyaan-pertanyaan untuk jawaban yang sudah diberikan. Oke, jadi ini ada A, ada B. A and B. Ini seperti orang A dan orang B ya. Oke, jadi orang B itu menjawab, yes, Mrs. Nia is a teacher. Kalau pertanyaannya seperti ini, pastilah si A menanyakan tentang apakah Bu Nia itu seorang guru. So, how do we make the questions? Bagaimana kita membuat questionsnya? Yang pertama, seperti tadi, kita harus meletakkan to be-nya dulu di depan subjek. Jadi, is, lalu subjeknya, Mrs. Nia, lalu baru noun-nya, atau kata yang mengikutinya, kata keterangannya. Oke, jadi seperti ini. Is Mrs. Nia a teacher? Ya, oke. And next question. Number 2, yes, English grammar is fun. Jadi is dulu. Is English grammar fun? Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya nomor 3, yes, carrots are vegetables. Jadi pertanyaannya adalah, ya benar sekali, are carrots vegetables? And then the last question, yes, I am ready for the next grammar chart. Nah, ini lumayan cukup panjang ya. Jadi kita harus meletakkan to be-nya dulu. Nah, jadi to be-nya adalah am.
Nah, tapi untuk di soal seperti ini kan ada dua orang ya, ada orang A dan orang B, anggap saja namanya A dan B. Nah, si A ini tentunya bertanya pertanyaan yang akan dijawab oleh B. Nah, jika B menjawabnya diri saya, berarti orang A bertanyanya tentang kamu kan? Berarti dia nanya kamu. Nah, makanya jawaban si B itu saya. Ya, jadi begini. Yes, I am ready for the next grammar chat. Kalau misalnya, ya, aku siap untuk mempelajari chart grammars berikutnya. Nah, jadi si A pastilah bertanyanya, apakah kamu siap untuk grammar chart selanjutnya? Jadi, kalau apakah kamu, to be-nya adalah are, karena ditanya di dalam pertanyaannya yang ditanya adalah kamu. Maka dijawab oleh si B, ya, aku siap untuk next grammar chart. Jadi, are you ready for the next grammar chart? Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada short answers to yes or no questions. Jadi short answers seperti namanya itu adalah jawaban singkat atau jawaban pendek ya untuk yes or no questions. Ya, tentu saja jawabannya itu adalah antara yes or no. Nah, di sini ada questions and short answers. Di sini pertanyaan pertamanya adalah, is Farah a teacher? Jawabannya bisa yes, she is kalau memang benar, atau bisa juga no, she is not, or no, she isn't. Nah, di sini sudah dipelajari juga tentang contraction, yaitu kata yang bisa disingkat seperti is not ini, yang not bisa disingkat menjadi isn't. Oke, berikutnya, are they at home? Yes, they are. Jadi to be-nya itu berada di setelah subjek ya, kalau untuk jawabannya. No, they are not, atau no, they aren't. Are you ready? Yes, I am. No, I am not. Nah, sedangkan untuk di sini, ini kan seharusnya I am not ya jawabannya. Nah, itu yang bisa dikonstruksikan hanyalah yang di bagian am-nya saja, not-nya tidak bisa. Jadi I'm not. Is grammar easy? Yes, it is. Atau no, it is not, or it isn't. Nah, dalam menjawab pertanyaan yang jawabannya adalah yes atau iya, jawaban yang seperti ini tidak boleh disingkat ya. Seperti yes, she is, itu tidak boleh menjadi yes, she is. Jadi harus tetap diucapkan menjadi yes, she is, yes, I am, yes, they are, atau yes, it is. Jadi penggunaan seperti ini tidak bisa. Baiklah. Nah, sekarang ada lagi latihan soal. Make questions for the given answers. Seperti yang tadi ya. Nah, tapi di sini kita hanya disebutkan I am not tired-nya saja, tidak ada yes or no-nya. Jadi kalau I am not tired nih, saya tidak lelah. Jadi pertanyaannya adalah, ya, are you tired? Nah, jadi jawabannya itu tidak kan. Jadi untuk pertanyaannya kita sebutkan dulu to be-nya. Jika ingin bertanya tentang kamu, jika jawabannya adalah saya, pasti pertanyaannya tentang kamu kan. Apakah kamu lelah? Jadi are you tired? And then jawabannya adalah I am not tired. Tapi untuk yes or no question harus disebutkan dulu yes atau no-nya. Karena di sini not tired, jadi kita jawabannya adalah no, I am not. Ya, benar sekali. No, I am not, atau no, I am not. Nah, seperti itu ya. Jadi, are you tired? No, I am not. And selanjutnya, ada Anna is in my class. Berarti bertanya tentang Anna dan tempatnya ya. Berarti, is Anna
in, karena di sini jawabannya my, berarti pertanyaannya adalah your. So, is Anna in your class? Dan jawabannya adalah yes she is, karena dia pernyataan yang disebutkannya itu Anna is in my class. Jadi Anna tuh ada di kelas saya. Jadi kalau misalnya bertanya, apakah Anna ada di kelasmu? Ya, dia ada. Seperti itu. Oke, nomor 3. The students in this class are intelligent. Murid-murid di kelas ini cerdas. Oke. Nah, jadi the students in this class are. R-nya ini yang kita tulis terlebih dahulu untuk membuat pertanyaan. So, are the students in this class intelligent? And then the answer is, jawabannya adalah yes, kalau ini lebih dari satu atau mereka, jadi yes, they are. Nah, seperti itu, bukan yes, they are ya. Tidak bisa disingkat sama seperti ini, yes, she is. Sedangkan untuk I'm not itu bisa, yaitu di bagian M-nya, bukan di akhirannya. Oke, selanjutnya, a butterfly is not a bird. A butterfly is not a bird. Itu artinya kupu-kupu, seekor kupu-kupu itu bukanlah seekor burung atau unggas. Ya, jadi to be-nya dulu, is a butterfly a bird? Karena sini jawabannya not, berarti jawabannya akan menjadi no, it is not. Karena butterfly itu kan it, dia selain orang, jadi hanya satu dan jawabannya adalah it. Is a butterfly a bird? No, it isn't. Okay, the last question. Oops, sorry. Jim and I are classmates. Seperti biasa, karena di sini ada I, berarti pertanyaannya itu adalah you, ya. Or, jadi, nah, you itu bisa untuk kamu atau untuk kalian, ya kan? Kalau untuk kalian itu berarti lebih dari satu orang. Maka, pertanyaannya akan menjadi seperti ini. Are you classmates? Or, are Jim and you classmates? Itu bisa juga, karena untuk menyebutkan Jim-nya di sini. And then the answer is yes. Yang ada kitanya berarti we are, ya. Are Jim and you classmates? Yes, we are. Dan ini sama seperti sebelumnya, tidak bisa disingkat karena tidak ada kata yang mengikutinya selanjutnya. Jadi, yes, we are. Oke. Untuk selanjutnya, itu ada questions with be using where. Where. Where itu artinya di mana. Jadi, where asks about place. Where itu digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat ya. Nah, untuk menanyakannya biasanya di sini ada yang ini kan yes or no questions. Jadi jawabannya itu adalah iya atau tidak. Sedangkan untuk where itu jawabannya pasti akan disebutkan lokasi tempatnya. Ya kan? Jadi untuk yang di yes or no question itu ada be plus subject, short answers plus long answers-nya. Jadi bisa digunakan optional ya jika ingin menambah informasi. Oke, is the book on the table? Apakah buku itu berada di atas meja? Ya, itu berada di sana. Yes, it is. The book is on the table. Buku itu berada di atas meja. Selanjutnya, are the books on the table? Karena di sini lebih dari satu atau plural itu menggunakan are. Are the books on the table? Yes, they are. Jadi ini juga lebih dari satu. The books are on the table. Nah, kemudian untuk menanyakan tempatnya langsung, bukan yes or no question ya. Ini ada where plus be plus subject yang ingin ditanyakan. Nah, short answers-nya juga bisa ditambahkan long answers. Nah, short answers-nya juga bisa ditambahkan long answers. Nah,
Untuk contoh pertama, where is the book? Di mana buku itu? Where ini adalah kata untuk bertanyanya, is ini adalah be-nya, dan the book ini adalah subjek yang ditanyakan. On the table, jadi jawabannya bukan yes or no, tapi tempatnya langsung. On the table, the book is on the table. Are the books on the table? On the table. Oh ya, sorry, di sini ada typo. Seharusnya ini seperti yang di atas ya. Jadi seharusnya where the books? Where are the books? Jadi on the table-nya ini tidak ada. Jadi cuman where are the books? Dan nanti akan saya tampilkan, nanti akan saya edit ya di sini. Nah, jadi seperti ini yang benarnya. Oke. Dan juga jawabannya itu tentunya tetap saja lokasinya, lokasi buku tersebut, on the table, di atas meja. Oke. Nah, ini ada praktisnya lagi, latihan soal. Make questions lagi nih. Iya dong, karena kita kan lagi membahas tentang soal ya, atau pertanyaan. Nah, make questions for the given answers. Jadi di sini ada given answers. Yes, she is. Kalau misalnya pertanyaannya ada yes, berarti itu yes or no question kan? Berarti yang diawali itu adalah is atau to be-nya. Is. Nah, di sini ada juga tambahannya, tambahan informasi. Berarti untuk menanyakan secara spesifik ya, kita harus membuat pertanyaan itu secara spesifik. Kecuali kalau jawabannya itu bisa saja karena sudah diberikan informasi di pertanyaannya. Jadi, is Kate at home? Gitu ya. Jadi is subjek terus sama pertanyaannya mau bisa di place noun ataupun adjective. Oke, jadi is Kate at home? Nah, sama seperti pertanyaan nomor 1, nomor 2 ini juga jawabannya adalah Kate is at home, atau pernyataannya itu Kate is at home. Nah, tapi di sini jawabannya itu lokasi spesifiknya. Jadi kita menggunakan kata, ya benar sekali, kata where. Jadi where, habis itu to be, habis itu baru subjeknya. Jadi where is Kate? Nah, di mana Kate? Dia di rumah atau at home, di rumah gitu. Oke, selanjutnya over there. Over there ini juga ini ya, langsung lokasinya. Langsung, berarti the bus stop is over there. Nah, the bus stop is over there itu berarti bertanya tentang bus stopnya ya. The bus stop itu pertama-tama adalah, karena di sini jawabannya tempat lokasinya, berarti ya menggunakan where is the bus stop? Where is the bus stop? Di manakah pemberhentian bus? Ya, over there, di sana gitu. And then number 4 nih, yes or no questions nih. Yes, artinya yes they are. The students are in class today. Jadi pertanyaannya adalah, are the students in class today? Are the students in class today? And then, nah, selanjutnya nomor 5. In Indonesia jawabannya. Bali is Indonesia. Nah, kalau lokasi seperti biasa, where? Where is Bali ya? Karena di sini in Indonesia jawabannya itu di Indonesia. Berarti yang ditanya adalah Balinya. Where is Bali? Right? Where is Bali in Indonesia? And then last one, on Main Street. Ya, jadi lokasinya yaitu the post office is on Main Street. So, yang ditanya adalah the post office, kantor pos. So, jadi pertanyaannya adalah where is the post office? Where is the post office on Main Street? Di jalan utama, atau mungkin nama jalannya memang Main Street ya. Oke, selanjutnya have versus has. Nah, jika kita mau
menyatakan kalau kita itu punya sesuatu atau have, kepunyaan, itu kita menggunakan have dan has. Nah, seperti biasa kalau di dalam bahasa Inggris itu dia dibedakan berdasarkan ininya, berdasarkan subjek atau pronounnya. Oke. Sorry. Oops. Nah, di sini ada I, you, they, we. Itu verbnya adalah have, dan she, he, it itu verbnya juga has. Keduanya sama-sama memiliki makna mempunyai atau memiliki. Misalnya, I have a pen. Aku punya sebuah pena. You have a pen. Kamu punya sebuah pena. She has a pen. Sama juga, dia perempuan mempunyai sebuah pena. He has a pen. Dia laki-laki mempunyai sebuah pena. Dan it has blue ink. Itu mempunyai blue ink, tinta berwarna biru. Nah, jadi it ini kan bukan manusia ataupun orang ya. Jadi it has blue ink ini jika kita asumsikan berarti it ini adalah pena atau pulpennya ya. Pen has blue ink. Jadi itu make sense jadi itu lebih masuk akal. Nah, selanjutnya ini kan untuk singular atau yang hanya satu. Seperti a pen ini sebuah pena hanya satu, sedangkan untuk plural yang bendanya lebih dari satu, ini pens artinya pena-pena atau banyak pena. We have pens. Ini lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. We have pens. Kami memiliki pena. You have pens. Kamu mempunyai pena-pena. They have pens. Mereka memiliki banyak pena juga. Nah, seperti itu. Ini perlu diingat ya. I, you, they, we itu have. She, he, it itu has. Ingat saja jika she, he, it itu kan biasanya to be-nya adalah is. Nah, kalau is kan sama-sama s. Jadi is dan has itu digunakan untuk menyatakan yang she, he, it-nya ini. Sedangkan I, you, they, we itu untuk menyatakan kepunyaannya itu menggunakan verb have. Nah, have and has ini adalah verb atau kata kerja. Karena kan dia memiliki atau mempunyai ya. Nah, oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan ataupun latihan soal ya. Nah, di sini instruksinya adalah complete the sentences use have and has. Tergantung dengan subjeknya ya, tentu saja. Nah, di sini ada contohnya sudah nomor 1. We have grammar books. Jadi I, you, they, we itu have, she, he, it itu has. Oke, selanjutnya I have a dictionary. Saya memiliki sebuah kamus. Oke, nomor 3, Rina. Rina ini dia perempuan kan, artinya berarti menggunakan have atau has. Has. Rina has a blue pen. Rina memiliki sebuah pena berwarna biru. And lalu kalimat berikutnya, she has a blue notebook too. Dia juga memiliki buku catatan berwarna biru. Nah, selanjutnya you. Tadi apa? Ya, you have a pen in your pocket. Kamu memiliki sebuah pena di kantongmu atau di sakumu. Nah, nomor 5, have ya. I have a grammar book. Aku memiliki buku grammar. It. Nah, ini it. She, he, it itu has. It has a red cover. Itu memiliki sampul berwarna merah. Jadi itu di sini merujuk kepada buku grammar. Nah, nomor 6, you and I are students. Jadi you and I are students. We have books on our desks. Kita atau kami memiliki
buku-buku di meja-meja kita. Okay, Nadia isn't in class today because she has the flu. Nadia tidak berada di kelas hari ini karena dia sedang memiliki flu atau sedang sakit. Number 8, Mr. and Mrs. Johnson. Mr. and Mrs. Johnson berarti ini pasangan suami istri ya. Berarti pronounnya adalah ya they, karena mereka. Mr. and Mrs. Johnson lebih dari satu, dan mereka berarti menggunakan have or has. Ya, have 2 daughters, atau Tuan dan Nyonya Johnson memiliki 2 anak perempuan. Oke, and then selanjutnya itu ada ini ducks ya. Ducks karena itu lebih dari satu, jadi mereka ducks have feathers. Bebek-bebek itu memiliki bulu. Feathers itu bulu untuk unggas, sedangkan fur itu bulu untuk seperti kucing dan kelinci dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada penggunaan my, your, his, her, our, and their. Nah, untuk ini itu seperti menyatakan kepunyaan juga sih, tapi letaknya itu di depan bendanya. Jadi itu bukanlah suatu kata kerja, tapi seperti kata sifat atau adjektif. Makanya itu disebut dengan possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan kepunyaan. Nah, contohnya di sini adalah I have a book. My book is blue. Jadi I itu adjektif, possessive adjektifnya adalah my. Jadi aku memiliki satu buah buku dan bukuku itu berwarna biru. Nah, untuk yang you have a book. Kamu memiliki satu buku. Your book itu artinya bukumu. Ya, bukumu berwarna biru. And then she has a book. Dia memiliki sebuah buku. Her book is blue. Nah, jadi her ini yang adjektif, possessive adjective dari she, atau bukunya yang perempuan. Bukunya berwarna biru. Sedangkan untuk he has a book, bukunya itu his. Untuk he, dia menggunakan his. Jadi his book is blue, bukunya yang laki-laki berwarna biru. Oke, selanjutnya it is a book, its color is blue. Nah, jadi ini berbeda ya, bukan contraction yang ada apostrofinya. Apostrofi itu tanda petik yang di atasnya itu. Kalau yang itu singkatan dari it is kan, jadi it's. Kalau it's yang ini itu menunjukkan kepunyaan, jadi warnanya biru gitu. Nah, sedangkan untuk yang plural ini adalah untuk yang singular, seperti biasa single, only one. Nah, sedangkan untuk plural atau jamak itu we have our books. Books kan lebih dari satu. Nah, untuk yang we, possessive adjektifnya adalah our. Ya, memang berbeda sih. Jadi we, our. Buku-buku kami, our books are read. Nah, selanjutnya you have your books. Kamu memiliki buku-bukumu. You itu tinggal ditambahkan R saja. Jadi your books are read. And then lastly, they have books. Mereka memiliki buku-buku. Jadi buku-buku mereka itu their books. Jadi ditambahkan their, ini ada I dan R. Their books are red. Jadi buku-buku mereka itu berwarna merah. Nah, perlu diingat my, your, his, her, our, and their ini letaknya di belakang kata benda atau noun. Misalnya book atau books ya. Jadi my book, buku saya, your book, bukumu, her book, bukunya, his book juga bukunya tapi yang untuk laki-laki. Its color itu berarti warnanya, warna dari sebuah benda. Our books
Our books itu berarti buku kita. Your books, buku kamu atau buku-buku kalian. Their books itu artinya buku-buku mereka. Seperti itu sih kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesianya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nama-nama my, kata-kata my, your, his, her, our, their ini adalah possessive adjectives atau kata sifat yang bersifatnya tuh untuk menyatakan kepunyaan. Nah, itu come in front of nouns. Jadi, muncul di depan bendanya seperti yang saya bilang tadi atau sebelum benda, kata benda. Di sini ada I, possessive adjectivenya adalah my, you, your, they, their, we, our, she, her, he, his, dan it is. It, its, dan it, its. Oke. Nah, complete the sentences with my, your, her, his, its, our, their. Ini juga contoh soal ya. Oke. Nah, Rita is wearing a blouse. Blouse ya, kayak baju gitu. A blouse. Rita menggunakan sebuah blouse. Blouse ya. Blouse is light green. Jadi blouse ini punya siapa? Punya Rita. Nah, Rita itu kan dia perempuan ya, jadi she. Maka untuk melengkapi kalimat ini kita menggunakan her. Jadi her blouse is light green. Oke, selanjutnya ada Tom. Tom is wearing a shirt. Tom menggunakan kaos. Tom ini kan dia laki-laki, jadi he dan menggunakan his. Jadi his shirt is yellow and brown. Kaosnya itu berwarna yellow dan brown. Jadi mungkin ini bajunya itu ada dua warna ya mungkin. Oke, kita asumsikan saja seperti itu. I am wearing jeans. I am wearing jeans. I am di sini I am wearing jeans. Berarti jeansnya ini adalah punya saya. Jadi digunakan my. Jeans, my jeans are blue. Celana jeans saya itu berwarna biru. Selanjutnya, Bob and Tom are wearing boots. Bob and Tom, nggak ada kita, nggak ada kamu. Jadi Bob and Tom berarti mereka kan. They. Jadi possessive adjectivenya adalah their boots are brown. Their, menggunakan their dan bootsnya ini berarti punya mereka. Jadi their boots are brown. Boots mereka berwarna coklat. Selanjutnya, Sue and you are wearing dresses. Sue and you berarti kalian ya, karena ada Sue juga ada kamu. Sue and you are wearing dresses. Sue dan kamu menggunakan baju dress. Nah, dresses di sini berarti punya kalian. Nah, you, kalian itu menggunakan your. Your dresses are red. Selanjutnya nomor 6, Anna and I are wearing dresses. Jadi karena ada I dan ada Anna, berarti itu pronounnya adalah we. Nah, kalau we berarti possessive adjectivenya adalah our. Our sweaters are green. Jadi baju sweater kami itu berwarna hijau. Selanjutnya, my cat is wearing a collar. A collar itu seperti kalung yang ada di leher kucing. Jadi kucingku, my cat is wearing a collar. Blah 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 collar is purple. Berarti collar ini punya siapa? Punya kucing kan? Kalau kucing itu bukan manusia, tapi it. Kita bukan manusia, jadi kita menggunakan it. Karena it itu possessive adjectivenya adalah its. Its color is purple. Collar. Oke, nah selanjutnya juga masih ada latihan. Nah, sekarang kita gabungkan have, has sama possessive adjectives-nya tadi. Oke, complete the sentences
use have or has, use my, your, her, his, its, our, or their. Oke, berarti pertamanya kita pakai yang have or has dulu, baru kita pakai yang ini. Bob berarti has. Bob has a backpack. Blah blah blah. Backpack is black. Berarti backpacknya ini punya siapa? Backpack. Backpack ini punya siapa? Bob. Jadi Bob itu dia laki-laki, menjadi he dan his. His backpack is black. Oke. Nah, you menggunakan have or has. Have, iya. You have a raincoat. And then kalau you berarti ya, your raincoat is yellow. Raincoat ini jas hujan ya. Raincoat, jadi mantel hujan. Lisa itu dia perempuan, jadi have or has? Has. Lisa has a raincoat. And then karena dia she, berarti her raincoat is white. Jadi jas hujannya berwarna putih. Selanjutnya nomor 4, Anna and Jim are married. Jadi Anna dan Jim itu sudah menikah ya. Nah, kalau they pakai have or has? Ya, I, you, they, we. Have. They have a baby. And then kalau they berarti possessive adjektifnya adalah their. Their baby is 6 months old. Atau bayi mereka itu berumur 6 bulan. Selanjutnya nomor 5, Tom and you. Tom and you berarti you tapi yang kalian ya, bukan yang kamu. So Tom and you menggunakan have or has. Have backpack. Yang sebelumnya belum ya. Oke, jadi they have a baby, their baby is 6 months old. And then selanjutnya Tom and you have backpacks. And then karena you berarti possessifnya adalah your backpacks are brown. Tas punggung kalian berwarna coklat. John and I blah 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 a son. Jadi have or has? Have. John and I have a son. Karena ada I-nya berarti ini adalah kita atau kami ya. Nah, karena kita atau kami itu berarti we. Sedangkan untuk possessive adjektifnya adalah our. Benar sekali. Our son is 7 years old. John and I have a son. Our son is 7 years old. Oke, selanjutnya I. Have or has? I have a brother. And then my brother is 15. 15? Oh, maybe it's 15 years old ya. Maybe ini typo. Ini harusnya 15 years old. Karena kan seorang saudara laki-laki tidak mungkin satu orang terus di sebelahnya itu ada 15. Jadi ini pastilah 15 years old umurnya. Nah, selanjutnya Mike. Mike itu dia laki-laki. Jadi Mike itu menggunakan verb has ya. Mike has a car. Mike has a car. And then his car is blue. Karena dia laki-laki, jadi he menjadi his. His car is blue. Mobilnya berwarna biru. Oke, selanjutnya this versus that. Nah, apa sih ini? This versus that ini kayak ini dan itu. This artinya ini, that artinya itu. Nah, I have a book in my hand. Jadi I have a book in my hand. This book is red. And then I see a book on your desk. Artinya saya melihat sebuah buku di mejamu. That book is blue. Buku itu berwarna biru. Jadi this itu ini,
Dan that itu. Nah, di sini ada lagi contohnya. This is my book. That is your book. That's her book. Jadi this and that ini bisa diikuti dengan kata benda, bisa mengawali kata benda, dan juga bisa ditambahkan dengan to be. This is my book, itu bukumu. Sedangkan untuk this book is red, itu untuk berarti untuk menyatakan informasi tambahannya. Oke. Kalau this is my book itu untuk menunjukkan tempatnya saja atau keberadaannya di mana. Di sini kah? Di sana kah? Nah, that is and this is itu juga bisa that is itu bisa di contractions atau disingkat menjadi that's her book. Jadi that's, sedangkan this is itu kalau di tulisan itu tidak ada yang disingkat, namun dalam penyebutannya bisa saja kita menjadi lebih cepat ya. Jadi this is my book, bukan this is my book, bisa juga. Dua-duanya bisa. Oke, nah di sini ada penjelasannya. This book, the book is near me. Buku ini artinya buku ini di dekatku. Sedangkan that book, the book is not near me atau jauh, tidak berada di dekatku. Nah ini ya contohnya, ini this is the book, and then this book, ini that book. Jadi jauh dari orang yang menunjuk buku, seperti itu. Oke, di sini ada latihannya. Kita menggunakan this or that ya. Lihat saja di sini tangannya, apakah dekat atau apakah jauh. Oke, di sini dekat, jadi this is my book. Ya, benar sekali. Dan jika di sini jauh, berarti that is my book. That is my book ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Jauh. That is a pen. That is a pen. And then selanjutnya yang dekat, nomor 4 itu this is a pencil, karena dekat, ini sebuah pensil. And then ini yang nomor 5 itu dekat tangannya, menjadi this is my dictionary. Kalau jauh menjadi that is your dictionary. This is my dictionary, ini kamusku. That is your dictionary, itu kamusmu, buku kamusmu. Oke, nah selanjutnya nomor 7 itu karena jauh, berarti that is his notebook, itu buku catatannya. Sedangkan yang nomor 8 itu penunjuknya dekat, menjadi this is her notebook. Oke, sudah paham kan penggunaan this and that? Mudah sekali. Selanjutnya, these versus those. Nah, apalagi ini? Ini sebenarnya sama saja, cuman this itu kan singular atau hanya satu, sedangkan these itu plural, lebih dari satu, bisa 2, 3 dan seterusnya. That itu juga singular, those itu plural atau lebih dari satu. Mudah sekali. This, that, this itu di sini, that itu di sana, these itu yang lebih dari satu, those itu lebih dari satu, tapi yang di sana. Nah, ini ada my books are on my desk. These are my books. These are my books. Jadi lebih dari satu kan bukunya, jadi dia menggunakan these. Penyebutannya juga lebih dipanjangkan. Kalau this itu kan cuman this, sedangkan this itu lebih these. Oke. Nah, di sini ada gambar ya. These ini kan lebih dari satu, ada 1, 2, dan 3 bukunya. Jadi menggunakan these. Sedangkan untuk jauh menggunakan those, karena lebih dari satu dan juga dia jauh. Oke, selanjutnya ini ada lagi latihan soal. Ini saya dapatkan dari buku English Grammar ya, contoh soalnya. Nah, kalau dekat dan juga banyak berarti these. Kalau jauh, blah 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 are your pencils, berarti those are your pencils. Selanjutnya nomor 3 itu
jauh juga tuh penunjukannya. Berarti those are his boots. Dan sedangkan yang nomor 4 itu dia dekat, bahkan dia menyentuhnya. Jadi these ya, karena lebih dari satu, dia kan sepasang. Jadi these are her shoes, ini sepatunya. Selanjutnya nomor 5 itu ya, those are your hats. Sedangkan nomor 6 itu these are their jackets. Oke. Nah, selanjutnya ini ada this, that, these, and those. Ya, kita akan menggunakan kata-kata ini. Complete the sentences. Use words in parentheses. Lengkapi kalimat-kalimat berikut ini. Gunakan kata-kata yang berada di dalam kurung. Parentheses ini di dalam kurung ya. Ups. Nah, karena sudah tidak sengaja tertekan ya, terklik. Langsung saja. This belongs to me. Kenapa this? Karena books-nya itu lebih dari satu, ya kan? Jadi menggunakan this. Karena pilihannya di sini itu antara this atau these. Nah, sedangkan yang that or those itu kita lihat dulu. Lihat dulu bendanya ada berapa. Karena books lebih dari satu, itu berarti menggunakan those. Those books belong to Rani. Buku-buku itu adalah punyanya Rani. Oke, selanjutnya yang untuk this nomor 2, yang mana nih? Coat. Gak ada S-nya ya. Dan juga penggunaan to be-nya itu to be yang untuk singular. Berarti menggunakan ya this. This coat is black. Nah, selanjutnya yang ini sama juga, yaitu coat is kan. Di sini ada petunjuknya, ada to be untuk singular atau hanya satu benda. This coat berarti karena pilihannya that or those, berarti kita akan menjawab menggunakan ya that. That coat is yellow. And then number 3, students are sitting at this or these desks. Karena ini desks berarti banyak kan. Dan juga students itu kan murid-murid lebih dari satu, berarti dia butuh tempat duduk yang banyak atau meja yang banyak ya. Nah, di sini berarti menggunakan these desks. But, tapi ini juga desks are, berarti lebih dari satu, dan di sana maka menggunakan those desks are empty. Selanjutnya nomor 4, this or this book is on my desk. Sudah tahu kan? Ya, benar sekali menggunakan this. Menggunakan this book is on my desk. And then yang selanjutnya kita lihat dulu. Iya, benar sekali. Jadi those books are on your desk. Oke. Selanjutnya nomor 5, this or this exercise is easy. Berarti singular, maka menggunakan ya this exercise is easy. Nah, selanjutnya exercise is hard juga, berarti hanya satu, maka that exercise is hard. It's easy, right? Okay. What and who. Selanjutnya ada penggunaan kata what and who. Nah, what artinya apa kan? Sedangkan who itu artinya siapa. Nah, kalau ingin membuat pertanyaan itu ditambahkan be atau am, is, are yang tadi itu. Nah, what asks about things, sedangkan who asks about people. Jadi kata apa itu bertanya tentang benda-benda, sedangkan who asks about people bertanya tentang orang atau manusia. Nah, untuk contohnya di sini ada what is this. Ini what is this thing sebenarnya, cuman ini kalau dalam konteks nyatanya tidak perlu, karena dia kan bertanya itu tuh apa sih, what is this, and then this kan di sini ya, jadi ini apa sih, what is this.
Terus who is that man? Who is that? Berarti man ini kan laki-laki. Siapa laki-laki itu? What are those things? Who are they? Jadi setiap pertanyaan, kata pertanyaan itu seperti where yang tadi, what and who diikuti oleh be, am, is, are, tergantung dengan kata berikutnya. Apa sih pronoun yang digunakan? Nah, ini answernya. Jadi, what is this? It's a pen. Who is that man? That's Mr. Lee. What are those things? They are pens. And then, who are they? They are Mr. and Mrs. Lee. Oke, jadi jawabannya juga tergantung dengan apa yang ditanyakan. Kalau what is this, itu kan benda, a pen. Who is that man? Berarti orang. That's Mr. Lee. Oke, jika selanjutnya, in questions, what and who. It is, itu diikuti dengan kata singular. Sedangkan are, itu diikuti dengan kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. Seperti ini kan, what are those? Apa sih di sana itu? What are those things? And then, who are they? Itu kan lebih dari satu. Nah, sedangkan untuk pertanyaan itu juga bisa disingkat ya, atau di contractions menjadi what's this, who's that man, karena untuk mempercepat pengucapannya. Oke. Nah, selanjutnya what and who plus be. Nah, selanjutnya ini ada latihan lagi. Complete the questions with what or who and is or are. Oke, langsung saja. That woman, she's my sister. Her name is Sonia. Nah, karena ini bertanyakan tentang manusia, berarti yang ditanyakan adalah who. Nah, juga di sini kan hanya satu orang, berarti menggunakan to be-nya yang is. Who is that woman? She's my sister. Her name is Sonia. And then yang nomor 2, those things, they're ballpoint pens. Those things ini berarti benda kan, things, dan juga ini kan those things benda kan, dan juga dia lebih dari satu, things. Jadi digunakan what are those things. Nomor 3, your name. Your name ini berarti benda kan, bukan siapa. Karena your name itu adalah kata benda yang dimiliki oleh seseorang, bukan orang itu tersebut. Jadi Anika jawabannya itu adalah nama. Jadi what is your name? Karena namanya juga cuma satu, jadi menggunakan is. What is your name? Bukan who is your name ya. Nah, selanjutnya nomor 4, blah blah blah, your favorite teachers, Mr. Cook and Mrs. Mia. Berarti ini kan menanyakan tentang orang, bukan nama orang tersebut. Jadi tentang orangnya, gurunya. Siapa guru favoritmu? Siapa guru-guru favoritmu? Karena ini lebih dari satu. Teachers berarti kata tanyanya adalah who, dan to be-nya adalah are. Who are your favorite teachers? Selanjutnya nomor 5, bla bla bla, a rabbit. Rabbit ini benda ya, ataupun rabbit ini kan kata benda ataupun bukan manusia dan orang. Jadi kita menggunakan what, dan karena hanya satu, a rabbit, berarti kita menggunakan is. Jadi what is a rabbit? It's a small furry animal with long ears. Jadi itu adalah seekor Jadi itu adalah seekor binatang kecil yang berbulu dengan telinga yang panjang. Telinga-telinga yang panjang. Oke. Nah, itu tadi pembelajaran penggunaan
to be dan have ataupun kepunyaan di dalam grammar berbahasa Inggris untuk pemula ini. Semoga penjelasannya dapat dipahami dengan mudah dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.